Yesus yang selalu menuntun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berikan hikmat bagi para pemimpin atas bangsa ini. Terima kasih Yesus buat Bapak Presiden kami, buat Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang Kau percayakan memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan hikmat daripadamu Kau berikan bagi setiap mereka untuk mengambil semua keputusan-keputusan. Haleluya. Keputusan-keputusan ilahi itu terjadi sebab Tuhan turut campur tangan atas bangsa kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat pandemi yang kami sedang alami saat ini. Terima kasih Tuhan, biar kami bisa tetap mengucap syukur sebab Tuhan tetap memberikan kesehatan bagi setiap kami. Tuhan memberikan jaminan kesehatan, kekuatan dan sukacita atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi Rock Ministry dimanapun berada saat ini. Kami bawa Tuhan gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin beserta Ibu. Bahkan kami membawa gembala kami Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon beserta Ibu. Dan gembala Rockpik Tuhan, Bapak Hartono beserta Ibu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang mengawal mereka keluar masuk mereka. Apapun yang dilakukan, semuanya Tuhan Engkau yang menolong mereka. Dijauhkan daripada mereka semua mara bahaya, maut, kecelakaan, virus, kuman, bakteri, apapun bentuknya dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang digembalakan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka semua boleh berjumpa dengan pribadinya Tuhan. Kehidupan mereka diubahkan, rasa bersyukur terus diucapkan dari mulut mereka. Sebab mereka tahu yang memimpin kehidupan mereka adalah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Seberapa di sini yang percaya kalau Tuhan Yesus tetap baik sekarang dan selamanya? Amin. Haleluya. Membawa hidupku
Tuhan Yesus Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan buat orang-orang modern seperti kita. Dan juga dalam alam demokrasi. Sukar sekali kita mengerti tentang perkataan surrender. Apalagi surrender all. Ada sebuah lagu yang sangat powerful. Ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan diulangi. I surrender all. I surrender all. All to Jesus. My blessed Savior, I surrender all. Dalam 1 Raja-Raja pasal 20, setelah reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia, dan kita tahu nabi-nabi Baal itu dihapuskan, saudaraku, Asyera dan nabi-nabi Baal palsu itu, apa yang terjadi? Raja Ben-Hadad mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 raja bersama dia, dengan kuda dan kereta mengepung Samaria dan memeranginya. Dan dia kirim pesan kepada Ahab Raja Israel. Begini pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab, inilah orang surrender. Seperti bicaramu itulah my Lord King. Ya Tuhan Rajaku, dia seorang raja manggil raja lain sebagai raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I am thine and all that I have. Tetapi dalam cerita selanjutnya maka dia akan mengirim, Ben-Hadad mengirim utusan. Bahkan yaitu saudaraku akan diperlakukan sewenang-wenang. Dia melawan. Bagaimana kita terhadap Tuhan Yesus? Apa artinya Tuhan itu? Tuhan itu Lord, pemilik, kurios. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi tidak ada uangku, itu uangnya Tuanku. Dan kita melihat di sini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu ini kunci yang luar biasa. Ini salah satu kunci kerajaan. Surrender to the King. Di dalam hidup saya, pada waktu saya menyerahkan diri 42 tahun yang lalu, mudah sekali. Sebab apa? Hartaku tidak ada, saudaraku. Ya, kita tahu tentang pemimpin muda yang kaya itu sukar masuk kerajaan sorga karena terlalu banyak hartanya. Orang tanya, Pak, apa tidak sulit menyerahkan diri? Tidak itu. Pertama saya diselamatkan dengan darah Yesus. Aku bukan milikku sendiri. Ya, tetapi saudaraku, I'm thine and all that I have. Itu harus kita mengerti. Karena itu kalau kita mengerti ini, kita menyerah pada raja yang baik, bukan pada Ben-Hadad. Ben-Hadad gambaran setan. Tetapi kalau kita menyerah pada Yesus, saudaraku, saya mengalami fenomena paling aneh di dalam selama Corona Academy. Saudara dengar ya, berulang-ulang saya sampaikan. Hari ini hari ke-668. Kalau tidak baca hitung sendiri, kita dikirim makanan, saudaraku. Why? I'm his. Dan dia gembala yang sangat baik. Karena itu satu hari ada seorang missionary di Afrika menembak singa yang sedang akan memakan seseorang. Dan orang itu ternyata saudaraku adalah kepala suku di daerah itu. Besok paginya saudaraku, kepala suku itu dengan semua istri dan anak yang jumlahnya banyak dan semua harta miliknya datang dan menyembah kepada dia. Dan mereka berkata, kalau ada orang diselamatkan dari raja hutan, yaitu singa, maka kita harus mengabdi kepadanya. Dan dia dipanggil Buana. Buana itu artinya Lord, pemilik. Kita diselamatkan dari singa, daripada setan, dari kuasa kegelapan. Dan seharusnya kita memanggil Yesus Buana. I'm yours, I'm thine, I'm yours, and all that I have is yours. Kiranya kita mengerti kunci yang luar biasa ini. Surrender to the King. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
dan terus bawa hidup kami melihat kebaikan Tuhan, karya Tuhan yang besar yang menolong kami berjalan sampai hari ini. Kami tahu penyerahan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia dalam hidup ini. Nah, Tuhan yang menjamin yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dan hari ini nyatakan isi hati-Mu Tuhan, berbicaralah dalam setiap kehidupan kami, agar yang kami punya dan yang kami terima bukan cuma sekedar sebuah pengetahuan, tetapi pewahyuan dalam hidup kami. Karena pengetahuan hanya membuat otak kami penuh, tetapi pewahyuan merubah seluruh kehidupan kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, beri kami hati dan telinga seperti seorang murid yang mau mendengar dan melakukannya. Dan di atasnya Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat tim profetik kita pada hari ini. Selalu kalau Ibu Rina tuh saya berasa kayak di KKR di stadion gitu ya, kalau dia yang mimpin. Shalom Bapak Ibu semua, senang banget setelah mungkin 2500 tahun ya, saya nggak pernah ke tempat ini lagi. Terakhir saya berkhotbah di sini tapi kosong ruangannya karena cuma tapping. Terakhir ketemu kita masih di bawah gitu ya. Dan hari ini saya sangat senang bisa ada di sini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam pemeliharaan dan rencana Tuhan yang besar. Doa saya di tahun yang baru ini, kita tetap melihat bahwa Tuhan belum selesai dalam kehidupan kita. Dan masih berperkara sampai hari ini. Amin semua Bapak Ibu ya. Nah bulan ini tema kita berbicara tentang surrender to the King. Seperti tadi kita sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Arifin, saya juga yakin dan percaya ini adalah sebuah pesan yang penting yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mohon maaf, ya saya harus pakai tongkat karena kira-kira bulan November kemarin saya terjatuh. Kaki saya patah 2, geser ankle-nya, jadi saya hampir 1 bulan lebih pakai kursi roda dan berpindah ke tongkat, 2 tongkat, sekarang berpindah ke 1 tongkat gitu ya. Jadi mudah-mudahan 1 minggu, 2 minggu lagi saya bisa lepas dari tongkat dan bisa kembali berjalan dengan normal gitu. Jadi saya mohon maaf kalau ada saya nggak bisa kemana-mana dan hanya bisa berdiri di sini. Nah, kita langsung saja izinkan kita hari ini belajar bersama-sama dari firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang kelima ayatnya yang ke-11 sampai 15. Kitab Yosua pasal kelima ayat 11 sampai 15, sebab demikianlah firman Tuhan. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Lalu ayat 14 dikatakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, ini adalah cerita tentang perjalanan bangsa Israel dalam sesuai dengan rencana Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada 2 hal yang penting yang kita harus mulai dari awal. Hal yang pertama adalah ini yang saya percayai bahwa dari awal rencana Tuhan atas bangsa Israel bukan membebaskan dia dari mereka dari tanah perbudakan di Mesir.
Sekali lagi saya pelan-pelan. Bahwa rencana awal Tuhan bukan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan bukan bebaskan bangsa ini lalu ditaruh di padang gurun begitu saja. Desert is not your destiny. Padang belantara itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan utama Tuhan sebenarnya adalah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah yang dipersiapkan khusus untuk bangsa Israel. Tujuan utama Tuhan adalah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Nah, untuk bangsa Israel dapat masuk tanah perjanjian, hal yang pertama adalah dia perlu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Mesir sering digambarkan tentang masa lalu kehidupan seseorang. Jadi ini yang saya percaya di awal. Tuhan bukan mau membebaskan Anda dan saya dari masa lalu kita yang mungkin hancur, mungkin berantakan, mungkin gak jelas. Tapi rencana Tuhan adalah ada sebuah masa depan yang indah, yang baik, yang telah dipersiapkan untuk kehidupan kita. Dan untuk kita dapat mencapai masa depan yang terbaik itu, hal yang pertama Tuhan lakukan adalah Dia perlu membebaskan kita dari masa lalu kita. Jadi saya percaya setiap orang siapapun dia hari ini, Tuhan telah mempersiapkan dan merancangkan sebuah masa depan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Hal yang sama juga yang dimiliki oleh bangsa Israel. Nah ini adalah kisah ketika setelah bangsa Israel 40 tahun berputar-putar melewati masa-masa yang gak mudah di padang gurun. Akhirnya sampailah mereka ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian dipersiapkan untuk bangsa Israel. Nah hal yang kedua yang penting, ini yang saya belajar. Dari ayat yang kita baru baca, ternyata salah satu alasan Tuhan dan tujuan Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian adalah bertujuan ini. Supaya Tuhan mau mengeluarkan apa yang Dia telah taruh di dalam hidup bangsa Israel. Sekali lagi saya pelan-pelan. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian sebenarnya juga bertujuan supaya Tuhan mau mengeluarkan apa yang Dia telah taruh di dalam hidup bangsa Israel. Kenapa? Karena begitu mereka masuk tanah perjanjian dimulai dengan sebuah pengumuman. Begitu mereka masuk, Alkitab berkata, roti dari surga berhenti. Semua bantuan-bantuan yang mereka lihat, Bapak Ibu dulu selama di padang gurun, mereka buka kemah, roti turun dari surga, burung puyuh turun dari surga. Alkitab berkata mereka punya kasut 40 tahun, nggak rusak sama sekali. Setiap hari, meskipun di padang gurun, bangsa Israel hidup dengan tinggal tanda tangan, mujizat turun. Tinggal keluar tenda, mujizat turun. Sesuatu yang supranatural, itu mereka alami setiap hari. Tapi begitu mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan memberikan sebuah pengumuman. Semua support system, semua bantuan yang sifatnya dari luar selesai. Sejak itu bangsa Israel perlu mengeluarkan kemampuan yang di dalam mereka untuk bisa keluar. Sumbernya ada, bahan-bahan yang diperlukan ada. Makanya dikatakan tanah itu berlimpah dengan susu dan madu. Tapi Tuhan lagi mau ajar bangsa Israel, kalau ini bahasa saya ya, kalau kamu nggak menang di fase ini, kamu akan menyalahgunakan tanah perjanjian. Ternyata tanah perjanjian yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel bukan cuma tanah yang indah, tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu mau makan dari tanah ini, kamu perlu mengusahakannya. Kamu perlu mengelolanya. Karena sejak hari itu, bantuan yang dari luar selesai. Catering dari surga selesai. Bangsa Israel perlu menemukan kemampuan dan mengeluarkan kemampuan. Kalau saya mau hidup,
Di tengah saya sudah ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang saya perlu adalah menjadi pengelola yang baik atas tanah perjanjian. Kita gagal di sini, kita akan menyalahgunakan tanah perjanjian untuk kepentingan diri sendiri, untuk keinginan kita saja. Makanya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, Tuhan memulai dengan cara ini. Satu hal yang saya belajar, kenapa Tuhan perlu bangun ini? Nah, kita masuk pelan-pelan. Hal yang pertama yang Tuhan mau ajar bangsa Israel, saya sebut namanya adalah Tuhan ingin merubah perspektif bangsa Israel. Coba semua bilang perspektif. Ya. Dikatakan bahwa lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil dari negeri itu. Dikatakan lagi nih, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi ternyata bayangkan Bapak Ibu semuanya, ini yang saya pikirkan. Untuk merubah orang yang punya mental, budaya atau kebiasaan selama 40 tahun. Mereka tinggal angkat tangan. Selama 40 tahun mereka dipelihara dengan supranatural. Itu telah betul. Ya udah ini artinya begini. Mungkin di tenda sang anak-anak kecil tanya sama papanya, "Pak, besok kita makan apa?" Tenang, Tuhan kasih. Mereka bangun tinggal lihat roti turun, burung turun. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba mereka harus keluar tenda dan mereka enggak lagi lihat itu. Dan mereka enggak lagi alami itu. Untuk beberapa orang ini bisa menjadi sebuah musibah yang mereka pikir. Selama ini sudah kok udah enak, selama ini udah nyaman. Nah ini yang perlu kita bangun. Makanya Tuhan perlu rubah cara pandang bangsa Israel. Masalah berkat itu tersedia buat setiap kehidupan kita. Masalah fasilitas, raja adalah raja yang telah menyediakan fasilitas dalam kehidupan kita. Tantangan kehidupan kita adalah waktu itu ada di tangan kita, kita punya cara pandang yang benar enggak untuk mengelolanya. Itu yang paling penting. Kita punya kemampuan enggak untuk menyadari, tadi Pak Arifin bilang, uangnya Tuhan bukan uangnya saya. Nah, kenapa makanya kita disebut pengelola, bukan pemilik. Pengelola adalah orang yang punya kemampuan dapat dipercayakan untuk apa yang ada di tangan mereka. Orang yang menjadi pengelola yang baik, di tangannya dikasih hal yang besar, tetap bisa berbuah. Di tangannya dikasih hal yang biasa saja, tetap bisa berbuah. Di tangannya dikasih hal yang mungkin orang lain gak pengen, tetap dia bisa berbuah dalam kehidupannya. Makanya Tuhan perlu rubah perspektif bangsa ini. Karena apa? Perubahan perspektif akan melahirkan yang saya sebut namanya adalah pemahaman dalam hidup ini. Orang itu bergerak bukan berdasarkan pengetahuan, saya belajar. Orang bergerak berdasarkan pemahaman yang dia punya. Orang bisa tahu banyak, tapi belum tentu orang bisa paham mengerjakannya. Perubahan cara pandang orang berubah, membuat pemahaman orang berubah. Pemahaman orang berubah, melahirkan tindakan orang berubah. Tindakan orang berubah, hidupnya pasti akan berubah dalam kehidupannya dia. Jadi ternyata sangat penting Tuhan memulai kepada bangsa Israel. Sebelum kamu memasuki tanah ini, sekali lagi, bukan Tuhan menjadi Allah yang jahat, bukan Tuhan menjadi Allah yang berhenti memberikan mujizat buat bangsa Israel, bukan Tuhan berhenti menjadi Allah yang memperhatikan bangsa Israel, justru Tuhan mau membawa bangsa Israel naik kepada sebuah level yang berikutnya. Tuhan lagi bilang begini, kamu perlu punya perspektif yang benar untuk memasuki tanah perjanjian. Sehingga kamu mengerti bahwa ini ada tanah, ini ada buah yang banyak. Kalau saya cuma makan buahnya sampai habis sekarang, selesai. Saya perlu belajar bahwa dari buah ada yang namanya benih. Benih bisa ditabur lagi. Orang bangsa Israel menjadi belajar menabur.
Bangsa Israel mulai belajar mengasah tangannya untuk bisa mengerjakan. Bangsa Israel mulai belajar bahwa kalau saya angkat tangan Tuhan gak beri apa-apa, itu bukan Tuhan jahat. Kalau saya angkat tangan Tuhan gak taruh sesuatu, itu bukan Tuhan gak perhatikan saya. Karena saya belajar perspektifnya berubah begini, Tuhan kasih saya tangan, saya perlu mengerjakannya. Tuhan kasih saya kaki, saya perlu melatihnya. Tuhan kasih saya otak untuk saya bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan strategis, melakukan dengan tangkas dalam kehidupan saya. Sehingga kita menjadi orang yang terampil dalam hidup. Kita menjadi orang yang sadar bahwa yes, semakin dewasa kehidupan seseorang, seperti kayak Tuhan semakin meninggalkan. Enggak. Ya, kecuali memang kita suka disuapin terus, benar? Kalau anak saya Clay yang pertama umur 9 tahun, saya masih ingat ketika dia kecil, ya saya suapin dia. Sekarang gak bisa, dia harus belajar ngunyah dan makan sendiri dari piringnya dia. Awalnya berantakan, celemotan, pastilah begitu ya. Tapi sampai sekarang dia udah bisa sampai makan, selesai makan cuci piringnya sendiri. Karena apa? Kita perlu punya perspektif yang berbeda tentang berkat dalam hidup ini. Kita perlu punya cara pandang yang berbeda tentang kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingatkan Yosua. Kenapa? Karena Tuhan lagi bilang begini, karena Yosua yang saya kasih ini besar banget buat kalian. Kita perlu punya cara pandang berubah. Cara pandang orang berubah, pemahaman berubah. Pemahaman berubah, tindakan berubah. Milikilah pemahaman yang benar dalam apa yang sedang kita kerjakan masing-masing yang ada di tangan kita hari ini. Sehingga kita bisa melihat hasil yang jauh berbeda. Nah, hal yang kedua, hal yang pertama, Tuhan merubah perspektif bangsa Israel. Tapi yang saya suka inti pembicaraan kita hari ini adalah hal yang kedua. Hal yang kedua yang Tuhan rubah saya sebut namanya penyembahan bangsa Israel. Dikatakan seperti ini, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatnya dan bertanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Alkitab berkata ketika Yosua berdiri dekat Yeriko, lalu dia melayangkan pandangnya. Melayangkan pandangnya, dia lagi gini, dia lagi melihat, wah inilah janji ini. Dia mulai lihat tanah yang subur ini. Dia mulai lihat tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Dia mulai berpikir begini, yes, ini bagian saya. Ini yang Tuhan telah janjikan buat saya dan bangsa saya. Dia mulai, kata melayangkan pandang kan salah satu terjemahan dari kata visi, benar? Visi kan definisinya the picture of your future. Visi definisinya adalah kemampuan orang untuk bisa melihat ke depan. Melayangkan pandangnya ke depan. Yosua lagi melihat tentang wah inilah masa depan, inilah janji Tuhan, inilah bagian yang Tuhan telah berikan buat hidup kami. Nah tapi tiba-tiba di tengah-tengah Yosua melihat itu, dia mulai melihat hal yang lain di sebelahnya. Muncullah seorang laki-laki dengan pedang terhunus. Nah Yosua ini kan mereka baru selesai berperang ya. Jadi mungkin darah mudanya masih panas. Hei, kau kawankah kau lawan? Seperti itu. Lalu dijawab begini, saya adalah Tuhan, panglima bala tentara. Lalu Alkitab bilang begini, setelah Yosua mendengar perkataanku, ini respon Yosua. Ia menundukkan badannya ke tanah, menyembah kepada orang itu. Seperti kayak lagi Yosua lagi bilang begini, seketika itu tiba-tiba, semua yang indah, semua yang hebat, semua yang besar ini tiba-tiba menjadi gak begitu penting buat Yosua. Kenapa? Karena yang ini lebih penting. Semua yang telah dipercayakan oleh Yosua, semua yang telah diberikan oleh Yosua,
Tiba-tiba Yosua gak lagi fokus sama apa yang ada di depannya. Dia mulai menyembah orang yang di sebelahnya dia. Seperti kayak begini, apa yang saya bisa dapat dari semua ini gak penting lagi. Tapi apa yang orang ini ngomong lebih penting daripada apa yang bisa saya terima ini. Bapak Ibu, saya belajar tantangan terbesar dalam hidup adalah belajar mengalihkan hidup dan pandangan kita dari semua yang indah ini kepada apa yang pribadi ini mau kita kerjakan dalam hidup kita. Yosua bilang ini semua. Bapak Ibu mesti tahu ya, bagaimana Yosua dan bangsa Israel sampai ke sana. 40 tahun mereka cuma dengar dongeng sebelum tidur. Mereka cuma dengar orang tua mereka cerita setiap malam, nak, satu hari nanti nak, ada tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Tanah yang sangat subur, tanah yang sangat indah. Tuhan telah janjikan untuk kita semua nak. Anak-anak Yosua kecil dengar mungkin, pagi-pagi dia keluar tenda, apa yang dia lihat? Padang belantara. Malamnya lagi diceritakan lagi, nah satu hari nanti nak, ada tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, tanah yang indah. Besok Yosua keluar, dia lihat padang gurun kering. Seminggu dia keluar, padang gurun kering. Coba 5 tahun aja Yosua keluar, dia percaya enggak? Kalau kita mungkin berkata ini cuma dongeng sebelum tidur. 40 tahun lamanya. Tapi hari itu berbeda Bapak Ibu. Hari itu Yosua enggak dengar dongeng. Hari itu Yosua enggak dengar cerita. Hari itu mata Yosua, telinga Yosua mendengar, kaki Yosua menginjak. Oh ini toh yang selama ini orang tua saya cerita setiap malam. Hari itu Yosua enggak dengar cerita lagi. Hari itu akhirnya Yosua melihat, merasakan, mengecap dan mengalami semua yang dijanjikan itu. Tapi tiba-tiba dia berkata bahwa yang ini gak penting lagi. Tapi yang ini jauh lebih penting. Dari situ dia bilang gini, dia menyembah. Tujuannya untuk satu. Ini yang saya sebut namanya penyerahan. Penyerahan berbicara tentang hidup saya bukan cuma tentang apa yang saya bisa dapat di depan tangan saya. Apa yang saya bisa peroleh dalam hidup saya. Tapi penyembahan berbicara tentang apa yang orang ini, pribadi ini mau saya bangun, saya kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya buat saya, salah satu level tertinggi dari penyembahan dalam hidup kita adalah penyerahan kepada Tuhan. Kita boleh hebat dalam bernyanyi, tapi ini udah bukan level ini lagi. Ini level di mana Tuhan, saya berserah sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Seperti kayak Yosua bilang begini, Tuhan, kalaupun saya harus kehilangan ini semua, saya tetap menyembah. Karena penyembahan saya kepada Tuhan bukan karena apa yang saya punya. Tapi penyembahan saya kepada Tuhan karena saya mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kadang orang menyembah karena berkat yang dia punya. Kadang orang berterima kasih sama Tuhan karena fasilitas dan kekayaan yang dia miliki. Semua enggak salah. Semua akan mengingatkan, belajar kita untuk tetap ingat ini semua dari Tuhan. Kita belajar bersyukur. Tapi ada yang lebih penting daripada itu Bapak Ibu. Penyembahan yang mendengar dan melakukan. Penyembahan yang dilahirkan dari sebuah ketaatan atas apa yang Tuhan mau kita bangun dalam kehidupan kita. Itu yang Yosua kerjakan. Bahwa dia berkata, apakah yang Tuanku mau aku lakukan? Yosua gak bilang, Tuhan sebentar dulu, Tuhan udah kasih saya ini. Kenapa saya harus kesini lagi? Tuhan yang berikan ini semua. Bolehkah saya menikmati dulu? Bolehkah saya mengerjakan dulu? Tapi hari itu Yosua punya sikap yang berbeda. Nah makanya kenapa perspektif itu penting Bapak Ibu.
Kalau kita gagal di fase yang pertama memiliki cara pandang yang benar, itu tadi saya bilang, saya takut kita akan menyalahgunakan apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya belajar penyerahan semakin tinggi Tuhan bawa kehidupan kita. Kadang tantangan penyerahan akan semakin besar dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita perlu punya perspektif yang berbeda agar kita bisa memiliki kemampuan penyerahan kepada Tuhan yang menolong kita berjalan. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi prinsip yang pertama, Tuhan ingin merubah perspektif bangsa Israel. Prinsip yang kedua, Tuhan ingin merubah penyembahan bangsa Israel yang bertujuan supaya ada penyerahan yang Tuhan telah taruh dalam setiap kehidupan kita. Lalu prinsip yang terakhir, cuma 3 aja, hari ini kita cuma sebentar. Selain perspektif, selain penyembahan, yang ketiga saya sebut namanya adalah pengudusan. Maksudnya bagaimana Pak? Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, pemain keyboardnya boleh bantu saya aja ya. Di ayat ke-15 katakan begini, Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Di poin yang kedua, ketika Yosua bertanya, apa yang Tuanku mau aku lakukan? Entah kenapa ya, cara berpikir kita orang percaya kadang-kadang kita berpikir begini, oh Tuhan mau saya tinggalkan semuanya untuk ikut Dia. Kita perlu definisi ulang tentang kata ikut Tuhan Bapak Ibu. Oh kita perlu tinggalkan kita punya bisnis. Kita perlu tinggalkan kita punya pekerjaan. Untuk kita bisa ikut Tuhan. Seperti kayak itu yang tadi saya bilang di awal. Tuhan cuma mau kasih rampas. Mungkin Yosua bertanya, Tuhan mau saya ngapain? Tuhan mau saya kasih setengah, saya kasih. Tuhan mau kasih saya sebagian, saya kasih. Tuhan mau kasih saya kasih, semuanya pun saya akan kasih. Yang penting apa yang Tuhan mau, saya akan kerjakan. Nah yang luar biasa ternyata ketika Yosua bilang itu sama Tuhan, Tuhan gak bilang begini, tinggalin semuanya, lepasin semuanya, udah gak usah semuanya, sama aku aja. Tuhan gak bilang gitu, Tuhan kayak lagi bilang begini, tetap kerjakan itu, tetap kelola itu, tetap bangun itu, tapi kasutnya diganti. Ternyata bukan masalah apa yang sedang di tangan kita. Masalah kasut yang perlu kita ganti. Kasut yang pertama bicara soal pengalaman. Kasut itu yang membawa bangsa ini 40 tahun berjalan. Bahkan kasut ini disebut dengan nama kasut mujizat. Bapak Ibu, saya punya sendal, ini kasut ya, karena saya pakai sendal karena kaki saya belum bisa pakai sepatu. Ini sendal kedua saya yang saya beli, setelah yang pertama 2 tahun rusak. Kita bilang 40 tahun gak lecet sedikit pun kasut itu. Coba kita jual di Tokped hari ini. Oh live ya, ada iklan, AdSense, oke gak apa-apa. Coba kalau kita jual online, laku banget. Siapa yang gak pengen punya sepatu 40 tahun gak bakal rusak. Itu kasut yang membawa bangsa Israel berjalan, pengalaman, yang mungkin hal yang hebat, hal yang keren. Tuhan bilang gini, untuk yang ini kita perlu ganti kasutnya. Ternyata bukan cuma tentang kita melepaskan semuanya dan berjalan sama Tuhan, enggak. Tentang begini, kita tetap di tempat di mana Tuhan taruh kita. Tapi kita perlu dengan pengalaman yang berbeda. Kita perlu kasut yang berbeda. Kita perlu tinggalkan kasut keakuan kita. Kita perlu tinggalkan kasut keegoisan kita. Kita perlu tanggal kasut mementingkan diri sendiri dalam kehidupan kita. Kita perlu membangun sesuatu yang baru. Kasut selalu berbicara tentang kualitas di dalam kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan bilang tanggalkan kasutmu, Tuhan gak lagi bilang tinggalin semua itu. Tuhan bilang begini, tinggallah di negeri itu. Tuhan bilang gini, kelola dengan baik. Tapi untuk kau mengelola dengan baik, kamu perlu tanggalkan kasutmu. Karena ini tempat kudus. Tempat yang dipersiapkan khusus untuk tentang Tuhan dan bangsanya.
hari ini, dalam apapun yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita, yuk punya kasut yang berbeda. Waktu kasut kita berbeda, penyembahan kita berubah Bapak Ibu. Penyembahan kita berubah, cara pandang kita atas hidup berubah total. Ternyata ini yang Tuhan persiapkan Yosua. Sebelum kamu terima tanah perjanjian, belajarlah punya pemahaman, belajarlah menyerah. Menyerah bicara soal sikap Bapak Ibu. Bukan cuma tindakan. Orang bisa menyerah, ya udahlah ikut Tuhan dah. Ya udah Tuhan maunya Tuhan aja deh. Bisa nggak? Bisa. Tapi ketika sikapnya nggak mengarah ke sana, orang susah untuk bisa berserah. Menyerah itu bicara soal sikap. Baru yang ketiga, punya kualitas hidup dalam apa yang Tuhan bangun dalam kehidupan. Waktu kita mengerjakan ini, itu adalah tanda bahwa kita siap kelola tanah perjanjian. Kita siap menjadi pengelola yang baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita gak berasa jadi pemilik, tapi kita adalah pengelola yang baik. Saya berdoa dan saya berharap pesan sederhana ini menolong setiap kehidupan kita untuk bisa melihat Tuhan baik, Dia punya masa depan dalam kehidupan kita. Tapi untuk kita bisa mengerjakan masa depan itu, Dia perlu persiapkan kita untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikannya. Tetap terus berjuang Bapak Ibu. Tetap terus punya pengharapan dan penyerahan. Meskipun mungkin waktu kita angkat tangan Tuhan kayaknya gak kasih. Meskipun waktu kita meminta Tuhan sepertinya gak memberi. Karena mungkin saat itu Tuhan lagi bilang begini, itu semua sudah ada di dalam kamu. Kamu hanya perlu belajar mengeluarkannya. Ini Pastor Ray yang sering khotbah seperti ini. Yuk keluarkan semua kemampuan kita untuk bisa berserah dan punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa memberkati seluruh keluarga besar GBI Rock Peak di tempat ini. Tuhan punya rencana yang besar dalam setiap kehidupan mereka. Ada karya ilahi yang lagi bekerja dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan pada hari ini nyatakan terus rencana yang terbaik, yang terindah, yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan. Karena Tuhan itu punya rencana yang besar. Tuhan, kami berdoa biar firman jadi kekuatan buat kami. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya boleh undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dari hati kita sama-sama kita katakan, ku siapkan perjamuan kudus. Bapak Ibu ada di rumah, persiapkan juga. Sekali lagi, ku kagum
tangan kanan kita. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita berorientasi terus di keberhasilan di masa lalu kita. Dia meningkatkan kualitas perspektif kita, penyembahan kita, pengudusan kita di area yang baru, yang akan Tuhan percayakan hal-hal lebih besar bagi kita. Tangkap firman ini, hidupi, lakukan, maka hidup kita akan semakin serupa seperti Kristus. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, ia memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus. Glory. Kami bersyukur. Yang setia, oh Tuhan,
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, dan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi, semakin hari, oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berkat-Mu tercurah atas kami yang ada di tempat ini di gereja, kami yang ada online dari rumah kami masing-masing. Perlindungan Tuhan turun atas kami, melimpah bagi kami. Cara pandang kami terhadap Tuhan berubah, penyembahan kami naik kepada dimensi yang lebih tinggi, dan pengudusan diri kami hari makin hari semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami, bagi kami yang sedang sakit, Engkau beri kesembuhan dalam nama Yesus. Kami yang sedang menghadapi tantangan-tantangan yang berat, berikan kami kemampuan hikmat untuk mengatasi itu semua bersama dengan Tuhan. Kami tampil sebagai seorang pemenang dalam nama Yesus. Kami percaya tanggung jawab kami sebagai garam dan terang, Tuhan Engkau tambah-tambahkan bagi kami. Hidup kami dengan mujizat, hidup kami dengan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari sorga, melimpah-limpah bagi kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi seluruh keluarga kami, dimanapun kami berada, Tuhan yang dimuliakan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran Sang Raja memerintah hati pikiran kita mulai dari siang hari ini, besok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.